warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nidina Putri dari 21 Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perumusan kebijakan pendidikan. Yang pertama itu hakikat formulasi kebijakan. Kebijakan menurut Anderson yang dikutip oleh Al-Imran mengemukakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah. Sementara Budiarjo berpendapat bahwa kebijakan adalah sekumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memiliki tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tertentu. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa formulasi kebijakan adalah cara memecahkan suatu masalah yang dibentuk dari beberapa aktor yang ada. Dari segala banyak alternatif pemecahan yang ada, maka dipilih alternatif kebijakan yang terbaik. Dan yang kedua itu komponen formulasi. Yang pertama itu kebijakan pendidikan merupakan suatu keseluruhan mengenai hakikat manusia sebagai makhluk yang menjadi manusia dalam lingkungan manusia. Kebijakan pendidikan dilahirkan dari ilmu pendidikan praktis, yaitu kesatuan antara teori dan praktik pendidikan. Yang ketiga, kebijakan pendidikan haruslah mempunyai validitas dalam perkembangan pribadi serta masyarakat yang memiliki pendidikan itu. Yang keempat, keterbukaan. Yang kelima, kebijakan pendidikan itu didukung oleh riset dan pengembangan. Dan yang ketiga yaitu proses formulasi kebijakan. Ada beberapa proses formulasi. Yang pertama yaitu perumusan masalah. Yang kedua, agenda kebijakan. Yang ketiga, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir itu tahap penetapan kebijakan. Menurut Anderson dalam bukunya Abdul Wahab, ada 4 aspek yang perlu dikaji dalam implementasi kebijakan itu. Yang pertama, siapa yang mengimplementasikan, hakikat dari proses administrasi dan kepatuhan dan dampak dari pelaksanaan kebijakan. Dan yang terakhir, aktor dalam formulasi kebijakan. Orang-orang yang terlibat dalam perumusan kebijakan pendidikan negara disebut sebagai aktor perumusan kebijakan pendidikan. Sebutan lain dari aktor ini adalah partisipan, peserta perumusan kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan mempunyai tingkatan-tingkatan, baik nasional, umum, khusus, dan teknik. Maka para aktor perumusan kebijakan di setiap tingkatan tersebut berbeda. Aktor tersebut yakni legislatif, eksekutif, administrator, para politik, interest group, organisasi massa, perguruan tinggi, dan tokoh perorangan. Mungkin hanya yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya